itu disebut taman surga karena di situ Rasulullah mengajar mendidik para sahabat dan santri-santrinya, karena di situ ada lembaga pendidikan Islam, di situ ada Islamic School. Kemudian Rasulullah setelah mendirikan itu beliau berdoa yang doanya diamini oleh sahabat-sahabat utama, diamini pula oleh para malaikat. Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat melebihi Makkah. Maka meskipun Makkah punya Ka'bah, tapi barokahnya kalah sama Madinah. Sebabnya apa? Jamaah sekalian, Madinah simbol ilmu pengetahuan, Makkah simbol ibadah. Ilmu dengan ibadah lebih utama ilmu. Kata Sayyidina Ali, al ilmu bila amalin yakun, wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu enggak diterima, enggak sah. Understand? Maka sudah saatnya bagi putra putri penjenengan untuk mengenyam pendidikan, ya agama, ya ilmu dunia. Ya ada ilmu-ilmu modern, ini udah zamannya sekarang. Supaya putra putri jenengan nggak ketinggalan zaman, maka Islamic School Darul Hikmah ini untuk menjawab tantangan itu. Tolong diperhatikan pesan saya, bekali putra jenengan dengan 3 ilmu saja. Ini saya sampaikan, saya sebar ke seluruh Indonesia, agar generasi bangsa ini menjadi generasi yang hebat, tangguh dan berkualitas. 1. Ilmu dini atau ilmu agami. 2. Ilmu profesi. 3. Ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Dini tetap, barokah tetap. Walaupun sekolahan Darul Hikmah ini sudah menjadi Islamic boarding school, maaf, tapi jangan pernah meninggalkan wasiat dari ulama-ulama salaf. Pelajaran kitab-kitab salaf tetap harus diajarkan, tolong jangan sampai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, hilang barokahnya. Mohon kepada pimpinan, pengasuh dan para ustadz-ustadzahnya, pelajaran-pelajaran salafnya tetap harus diajarkan. Karena ada satu nilai namanya al-hikmah wal barokah. Itu hanya bisa didapat melalui pendidikan-pendidikan yang lulusannya disebut santri. Contoh sederhana, orang itu bisa sama doanya, tapi ampuhnya bisa berbeda. Betul? Betul? Sama-sama Robbana, kalau yang membaca kiai diijabah sama Allah. Tapi lek sing maca ngono-ngono kuwi, mbok nganti Robbana, Robbana meniren lambemu, ngobos dongomu. Ada cerita ya, ada santri dari Madura, dia mondok di Jawa dan dia nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau sama kiainya, sama teman-teman santri yang lain ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Ini santri dari Madura, dia punya hobi memelihara ayam, hobine ngingu pitik. Seneng karo pitik, ning pondok ngingu pitik. Nah siji dina pitike gering, bingung, sedih karena begitu berharganya ayam itu bagi dia. Akhirnya dia sowan kiainya, Pak Kiai, saya minta doanya Pak Kiai. Ayam saya sakit Pak Kiai. Kalau ayam saya sakit saya kepikiran, saya males jamaah, males ngaji Pak Kiai. Saya males ikut ngaji, saya males ikut sholat jamaah. Gara-gara ayam saya sakit Pak Kiai. Minta didoakan Pak Kiai. Akhirnya karo Kiai diparingi ijazah. Ya wes, bacakan ini ya, pegang kepalanya. Terus bacakan gini. TPT. Nek urip nang waraso, nek mate nang mateo. Dia kan gak ngerti artinya, wong itu donga cara Jawa. Apalke TPT, nek urip nang waraso, nek mate nang mateo. Iya Pak Kiai, saya doakan sekarang Pak Kiai. Lari dia nang kandang ayame. Ayamnya ngendrek, ngelimbruk mbek meler, kena Omikron.
Langsung dipegang kepalanya sama ini santri Madura, dibacakan doa ijazah dari kiainya tadi. Plek. TPT. Nek urip nang waraso, nek mati nang mateo. Subhanallah. Dikai mangan diombeni gak begitu lama. Pokoknya awan disuwuk sore menjelang maghrib waras pitike. Keluruk cerekal. Waduh seneng aku. Ayamku sekarang sudah sehat. Ini nanti habis isya saya akan sowan kiai. Terima kasih saya. Pitike waras, kiyaine gering. Begitu habis isya, ini santri Madura sowan ke kiainya. Kiyaine selimutan sampai geruguh. Ada apa kamu kesini? Saya mau terima kasih Pak Kiai atas doa Pak Kiai. Sekarang ayam saya sehat Pak Kiai. Saya semangat ngaji Pak Kiai. Dari Kiai ini, iya ayam kamu sehat. Saya kering. Doakan saya ya semoga cepat sembuh. Lah pantes toh. Kiai minta didoakan santri nek pas sakit. Doakan saya semoga cepat sembuh biar bisa ngajar ngaji. Ya Pak Kiai, langsung dicekel ndase Kiai ini. TPT. Lek urip nang waraso, nek mati nang mateo. Kiai ning guyu pingkel-pingkel Pak. Wah, keringetan tangi cerekal waras kiai ini. Padahal dongane piye? Engko tekan omah. Mbokmu nek gering. Cekelen ndase. TPT. Bukan TPT-nya yang mandi, barokahnya. Paham? Paham? Ini nilai yang tidak didapat oleh lembaga-lembaga yang lain. Rasulullah pergi hijrah ke Madinah hanya didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tanpa senjata, tanpa perbekalan. Di tengah jalan dihadang sama perampok, pimpinannya Surakoh dengan beberapa anak buah, semuanya naik kuda, pedang terhunus. Surakoh ini juga utusan dari orang-orang Quraisy untuk membunuh Nabi, menggagalkan hijrahnya Nabi. Turun Surakoh, didekati Nabi Muhammad, pedang Surakoh ditempelkan ke leher Nabi Muhammad. Ya Muhammad, man a'anak, Muhammad, kalau udah kayak gini, siapa yang menolongmu? Nabi Muhammad dengan santai tenang menjawab, Allah. Seketika pedang Surakoh jatuh, Surakoh semaput, kelenger, pingsan, setengah jam gak sadarkan diri. Karena mendengar Allah yang keluar dari lesan Rasulullah. Ayo sampean sesuk nyang pasar. Ana wong arep njaluk duitmu terus pisau tempel nih nang wetengmu. Ayo, di duitmu. Sapa sing arep nyelametke kowe? Jawaben Allah. Bres tambah jero mancepe. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Maka saya sering sampaikan, orang-orang bilang jangan lihat siapa yang mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan. Benar itu, tapi ada salahnya juga. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Emang ada benernya. Meskipun yang mengatakan anak kecil atau maaf-maaf yang mengatakan gembel, maaf-maaf gelandangan. Tapi kalau yang dikatakan manfaat, ambil, pakai, ada hikmahnya. Meskipun yang mengatakan pejabat tinggi, kalau nggak ada manfaatnya, buang. Betul itu. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Tapi di sisi lain, lihat siapa yang mengatakan juga penting. Lihat apa yang dikatakan, lihat pula siapa yang mengatakan. Penting. Kata-katanya sama, beda orang yang mengucapkan, nilainya bisa berbeda kok. Sampean iso nyontoh ceramahku, plek persis. Tapi lek saya ngomong ke dirimu, murah. Halo, sehingga apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa. Tak baleni.
Apa di tangan siapa, bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Tongkat di tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa jadi Nahdlatul Ulama. Tongkat di tangan Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu yang hebat bukan tongkatnya, Nabi Musanya yang hebat. Sing hebat dudu tekene, sing nyekeli teken lho sing hebat. Iku umpama saiki tekene Nabi Musa ana, terus dicekeli bocah iki. Nah, bocah kuwi. Ayo gepukne nanggone kali ora usah segara. Kali sing pas banjir banyune milip banter. Jedet pakai tongkatnya Nabi Musa. Setelah ngepuk kali nyebrang. Insya Allah al-kelelebu wal megab. Tongkate podo, ning sing nyekel wonge beda. Paham? Paham? Loh, tongkate Syekhona Khalil Bangkalan diaturke Mbak As'ad Samsul Arifin kon masrahke nang Mbah Hasyim Asy'ari. Wiridane ya Jabbar ya Qahar dadi Nahdlatul Ulama. Lah nek tongkate wong Kutoarjo paling dadi ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Oh la ilaha illallah we. Tongkate Nabi Musa dilempar ke lapangan, glodak jadi ular besar, keloket memakan habis ular-ular bikinan tukang sihirnya Fir'aun. Saiki tongkate Nabi Musa dicekel bocah kuwi. Uncalke ning lapangan kene, glodak meneng tongkate. Sing kloket-kloket ulone cah kuwi. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa, karena siapa. Tembang lir-lir kalau yang menyenandungkan Jeng Sunan Kalijogo dengan langgam lir-lir lir-lir tandure wasumilir bisa mengislamkan ribuan orang. Tapi lek sing nembangke bocah-bocah iki tergantung tanggapane piro. Podo lir-lire. Maaf. Habibana Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf witrimo rengeng-rengeng tok. Masya Allah, puluhan ribu orang sealun-alun iso kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal Habib Syahime ayo kowe tiru kowe. Memet pasar nang karo ndringinging kowe. Memet neh edan kowe. Eleng e. Nisa Sabiani mek rengeng-rengeng. Ngono tok puluhan juta, ratusan juta oleh. Ayo ibu-ibu sampean tiru. Mulai teko kene wis turut dalan nang tangkep Satpol PP kowe. Iso dikecrek kanca-kanca kokam, kanca-kanca banser. Rapayu nek lambemu. Lho, iki wis setengah siji, Bro. Makanya ilmu dini nggak boleh ditinggalkan. Sampai bedok jere. Ilmu profesi didapat melalui sekolah. Sekolah ke sak dhuwur-dhuwure. Bapake SMP, ibuke MTS, anak sarjana. Ngoten nggih? Kadang ora kok prinsipe. Wis ngopo to le sekolah dhuwur-dhuwur arep dadi ngopo? Ora usah sekolah entek-enteki duit. Bapakmu ora sekolah nyatane ya urip. Ora mung bapake bocah kuwi ora sekolah urip. Bedes sih ora sekolah ya urip kok. Anyel lah. Sekolah ke sak dhuwur-dhuwure. Prinsip kudu ngono. Bapaknya ketua RT, anak camat paling mboten syukur bupati. Rak ngono to cita-cita. Bapaknya Mudin, anak kepala KUA, kepala Kemenak.
Ibuke guru TPQ, anak bunyai. Ra ngono to cita-cita kuwi. Bapake TNI AD, Tani Angkatan Doran. Anak ya TNI AD, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Ra ngono to cita-cita iki mestine. Woi. Nah, ilmu kreasi itu melalui proses kehidupan. Zaman lek menguasai 3 ilmu iki wis to lengkap-lengkap. Ilmu dini menata hati. Ilmu profesi menata otak. Ilmu kreasi menata otot. Ilmu dini mengolah rasa. Ilmu profesi mengolah rasio. Ilmu kreasi mengolah raga. Ilmu dini mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga ahli ikhtiar. Qalbiyah, akliyah, jasadiyah. Raga, rasa, rasio. Kok kaya ora ngerti ngono modele tak jak ngomong. Anakmu ngerti, pinter, tur prigel. Ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem nyupir, duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas. Baru keren anakmu. Ngono lho. Kalau punya ilmu dini, menata hati, anakmu bisa bekerja dengan hati, namanya kerja ikhlas. Kalau punya ilmu profesi, anakmu bisa bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Kalau punya ilmu kreasi, nanti anakmu bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Niki karepe Islamic boarding school karepe ngono kuwi. Jadi anakmu nanti bisa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, komplit. Nek kerja keras tok pakai otot, hasilnya pas. Kalau kerja otak tok, kerja cerdas, hasilnya luwih luas. Apalagi disempurnakan pakai hati, kerja ikhlas, janji Allah, hasilnya tak terbatas. Loh, ini kudu bisa memadukan 3 hal ini. Kalau cuma pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Kalau pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Kalau pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Saya sering contohkan, kalau hanya kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya pas. Ya ora beda karo kewan. Jaran dikon narik andong, dokar, sapi dikerakal. Ya kerja keras pakai otot sedina pas 100.000 200.000. Menungso kok mengandalke otot kerja keras, pas rezekine. Ya mung semono kuwi. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Dokter-dokter kuwi apa maneh sing wis spesialis, SPOG, spesialis ogok-ogok. Lah kuwi nek dukun bayi ming pira entuke, tapi nek SPOG pira entuke? Ayo, kae sing kerja keras kae golek watu no gunung gede-gede banget 100.000 entuke sedina. Lah sing kerja cerdas juga watu cilik, batu ginjel atusan juta entuke. Ngono lho. Sik urung cetha. Hoi. Dokter ming nyubles to. Lah tukang bor sumur kae cublese rak luwih gedhe kae. Tapi intuke sedina ming 200.000, wi nyubles ping 200, ping 300 urung nyumber banyune. Gambul lemah, panas, kotor, katok, abot. Dokter, gone adem, ber-AC, wangi, cuntike cilik enteng sing dicubles ya empuk, nyenengke, kena nggo dolenan. Sak cublesan orang nganggo dinyang. Terus pinten Pak Dokter? 700.000 nggih. Mboten saged kirang, Pak. Ra ono, mbok sak mbletate dibayar. Mergo kerja profesi, kerja otak. Ngono lho. Polisi kerja profesi, prit. Biyen. Wis saiki wis tilang saiki. Ayo. Saiki wis ora enek surat tilang, wis ora enek, ganti tilang otomatis wis. Ayo. Kuwi kerja profesi kuwi. Le, meneng kowe. Bupati iki trimo tanda tangan tok. Eret. Miliaran entuke. Tangane bupati mung ngene tok. Eret. Miliaran. Ayo kowe nang tanda tangan ping 3.000 kowe. Nganti peritil drijimu. Entuk apa kowe? Mergo kowe oon.